khususnya di bumi Jawa, tentu akan mengalami jebolnya atau banjir bandang yang luar biasa, jebolnya tanggul PLTA Merican, dan jebolnya bendungan Gerak Serayu ini. Otomatis kita menyampaikan ini adalah berdasar kepada tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara hong wilahing jati nuhune acat-acate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya di bendungan Gerak Serayu ini ya, di mana-mana sekarang sudah dibangun tempat wisata, jadi ya memudahkan kita untuk kita itu naik ke puncak-puncak gunung. Nah ini di pegunungan ini viewernya kalau orang itu atau pemandangannya juga cukup mendukung dan sangat baik. Nah, di belakang saya sana itu adalah bendungan Gerak Serayu ya, bendungan Gerak Serayu. Di sini untuk diangkat airnya, di bendung diangkat airnya untuk mengaliri sawah-sawah di seputar Cilacap, khususnya Kecamatan Sampang, Maos, lalu sampai ke Buntu dan sebagainya itu ngambil airnya dari sini. Dan musim kemarau pun ya niscaya walaupun cepet airnya, cepet itu ya terbatas, masih ada beberapa tempat yang bisa panen. Mengulas sedikit bendungan Gerak Serayu yang terkait dengan bendungan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air di Merican, Banjarnegara. Merican kecamatannya mana itu yang jelas di Merican. Ketelane itu, Ketela itu ya dikenalnya adalah bendungan Merican, PLTA Merican. Lah menurut cerita yang kuno, tuking kuno, dulu itu Banyumas ada blabur Banyumas atau banjir di Banyumas, sampai dengan pendopo si Panji itu terhentak sampai tingginya itu satu pendopo di Banyumas. Lah itu terjadi kurang lebih antara tahun 1600-an kurang lebih lah, atau 1650-an kurang lebih kalau dalam sejarah. Namun juga ada yang mengatakan lebih awal atau lebih dulu itu. Tapi bisa dilacak dari yang jelas itu adalah sudah waktu Adipati Wirasaba sampai dengan Yudanegara, sudah Adipati Yudanegara. Lah saya akan mengatakan bahwasanya ada sebuah legenda di Banyumas ini ya, legenda di Banyumas, kelak satu saat Banyumas itu akan banjir bandang kembali ya. Sekali lagi, Banyumas itu akan terjadi banjir bandang kembali ya, kurang lebihnya nanti jebolnya bendungan PLTA Merican. Lah ini dalam legenda memang ada sebuah dongeng bahwasanya kelak bendungan PLTA Merican satu saat itu akan jebol. Lah ini masuk akal atau tidak dan sebagainya saya tidak bercerita masuk akal atau tidak, namun ini adalah legenda yang beredar atau tutur masyarakat atau tutur leluhur di Banyumas. Kelak negara itu akan kembali pulih manakala bendungan Merican sudah jebol dan bendungan Tambak Negara di belakang saya ini sudah jebol kembali ke asalnya. Karena menurut hukum, menurut kepercayaan orang Jawa adalah hal yang pamali manakala sungai itu dibendung. Kalau sungai zaman dulu dipercaya sebagai jalan rayanya para makhluk halus. Lah, makhluk halus yang termaksud adalah para jin, setan, pri prayangan manakala akan pisuanan ke Samudra Kidul. Lah, dari hulu Sungai Serayu ini adalah di Tuk Bimo Lukar, kalau nggak keliru itu di Wonosobo sana lah, daerah Wonosobo Dieng lah. Itu
perjalanannya para jin setan pri prayangan ilu-ilu banaspati wewe gombe bajo barat saso sasi lan sapanunggalane untuk pisuanan ke Segara Kidul ini atau ke Kanjeng Ibu Ratu Kidul ini adalah melalui jalan rayanya. Kalau zaman dulu itu adalah melalui sungai. Lah, mengapa sungai itu dibendung? Lah, sebelum itu Grumbul ini atau kampung ini juga dikenal dengan kampung atau Grumbul Tambak Negara. Makanya manakala nanti tambak itu ya, tambak itu bendungan. Bendungan itu manakala belum jebol, niscaya negara itu masih mendapat kebuntuan ke sana ke sini itu masih buntu. Lah sekarang nyatanya Indonesia itu sendiri mengalami kebuntuan, tidak bisa dibohongi ya. Menterinya mumet mencari mumet ya pusing mencari bagaimana bisa mendapat income untuk bisa setidaknya mencicil itu ya mencicil mengangsur hutang negara yang telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur ya, dari jalan tol sampai dengan pembangunan bandara yang pada mangkrak ini kan hasil daripada utang ya. Saya nggak menjelekkan Pak Jokowi utang pun mungkin juga tidak kemauan sendiri. Saya nggak menjelekkan salah satu pihak itu nggak. Namun yang jelas banyaknya kaum yang kurang bertanggung jawab atas berdirinya negara Indonesia ini ya, atas berdirinya negara Indonesia ini, dan lalu yang cita-cita awal itu menjadi negara yang berdikari atau mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, sekarang sudah nyaris tidak ada dengungan Indonesia menjadi negara mandiri lah. Kalau kita mengupas mengenai hutang, bagi yang pro atau yang menikmati dari hasil hutang itu, malah kita akan mendapat celaan ya. Kita akan mendapat celaan lah. Saya tidak mau mencela dan tidak pula mau memuja, dan tidak mau dicela dan tidak pula saya mau dipuja. Yang jelas saya mengatakan apa adanya, bahwasanya nanti adalah fenomena yang sangat mengerikan manakala terjadinya jebolnya PLTA Merican dan lalu jebolnya bendungan Tambak Negara yang di belakang saya lah. Ini sudah menjadi sawah tombal ambil. Tambakeng Negoro atau kebuntuan Indonesia setelah bendungan di belakang saya ini jadi ya. Setelah bendungan di belakang saya ini jadi, maka Grumbul ini dikatakan Grumbul Tambak Negara. Lalu nanti akan kembalinya Indonesia itu setelah ini rata kembali sebagai fungsi sungai seperti sedia kala ya. Jadi yang saya maksud bahwa saya tidak menakut-nakuti, namun kesiapan daripada fenomena yang akan terjadi ini saya lebih mengerikan daripada fenomena-fenomena yang sudah terjadi lah. Bagaimana tidak akan lebih mengerikan? Karena kelalaian kita dalam berbangsa dan bernegara, yang semestinya negara ini bersatu ya, bersatu dalam arti yang guyup, yang rukun, larane siro yo laraningsun, diciwit kerasa kulit. Kalau istilah Jawa diciwit kerasa kulit ya, bangsa yang lain ibaratnya sesamanya diciwit, kita saling membela kepada kebenaran. Kalau orang pada umumnya mengatakan, kalau saya adalah bela rasa kita yang saling melindungi antara tetangga, antara keluarga. Sekarang sudah sedulur ilan lan asie. Artinya sekarang saudara itu sudah berjalan sendiri-sendiri, cuek bebek. Yang penting kebutuhanmu ya kebutuhanmu, kebutuhanku. Artinya sudah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada dengungan rukun agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Ini sudah tidak ada sama sekali. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sudah tidak ada dengungan sama sekali. Lah inilah yang saya katakan bahwasanya kita itu sudah kelalaian dalam berbangsa dan bernegara atas amanat leluhur kita semua. Niscaya kita saat ini itu sudah terporak-porandakan oleh acuan-acuan, mohon maaf kalau saya mengatakan penjajah ya, baik penjajahan ideologi, baik penjajahan ekonomi, itu sudah sangat menyeret arus pemikiran bangsa ini menjadi bangsa yang, mohon maaf, sering taruhlah kita mendengarkan lip service, atau yang penting Bapak senang, yang penting dia itu bahagia, persetan dengan yang lain dan sebagainya. Urusan moral,
ya itu sudah urusan lain. Yang jelas bangsa ini saling mendahulukan dirinya dan tidak peduli pada yang lain lah. Ini kami sayangkan bahwa kita telah lalai dalam amanat kemerdekaan lah. Apa yang terjadi ke depannya mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi. Namun pangruating diu kelak, pangruating diu yang meruatnya angkara murka, alam itu akan meruat ke angkara murkaan setiap manusia di muka bumi ini, seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini, khususnya di bumi Jawa, tentu akan mengalami jebolnya atau banjir bandang yang luar biasa, jebolnya tanggul PLTA Merican dan jebolnya bendungan Gerak Serayu ini. Otomatis kita menyampaikan ini adalah berdasar kepada tutur leluhur di mana nantinya jebolnya bendungan Merican dan bendungan Gerak Serayu ini sungguh luar biasa lah. Kita nggak menakut-takuti, namun kita kesiapannya tentu bagaimana kalau zaman dulu setiap rumah itu diadakan sebuah lesung ya. Setiap rumah itu ada lesung lah. Lesung ini adalah pengganti sebagai pengganti perahu yang saya maksud. Ketika ada banjir bandang, kita naik lesung, niscaya sudah laksana naik perahu. Namun kesiapan sekarang karena sudah zaman modern, mod tapi modern ya, menurut saya begitu, mod tapi modern, sehingga kita sudah mengabaikan amanat-amanat leluhur dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga kita itu tidak merasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, saya tidak akan mengatakan yang muluk-muluk. Yang jelas secara jujur presidennya sudah tidak nyaman, rakyatnya sudah tidak nyaman, bupatinya sudah tidak nyaman, kecuali yang cuek bebek loh ya. Yang cuek bebek, yang penting udele dewek itu mungkin masih merasa nyaman. Namun kalau ada kepekaan sosial terhadap depan, belakang, kiri, kanan, niscaya perasaan untuk nyaman atau hidup yang sejahtera, bahagia seperti zaman Orde Baru itu ada norma keluarga kecil sejahtera bahagia, niscaya sudah tidak ada lagi. Jadi kali ini saya menyampaikan kita patut waspada fenomena yang akan terjadi jebolnya PLTA Merican ya, dan jebolnya bendungan Gerak Serayu. Saya rasa demikian. Terima kasih.